record. Oh, udah ya. Jadi gini, kalau kita bicara soal orde, ya kita bicara soal orde itu kan itu identik dengan nilai K-nya saja ya. Jadi maksudnya nilai K ya kamu lihat dari nilai K-nya. Ya, misal begini, ini langsung ke kasus ya. Ini kan dia tuh, dia min 1 kan, S min 1 ya. Itu kan sama aja 1 per S. Tuh kan, sama aja 1 per S. Nah, kalau seperti ini, maka ini adalah orde 1. Kenapa yang dikatakan orde 1? Kakak udah pernah bahas tuh di video penurunan rumusnya ada. Tapi yang jelas kalau satuan K-nya, ya, satuan ketetapannya seper S atau S min 1, maka dia orde 1. Itu aja, gampang ingatnya. Kalau dia orde 0, ya, orde 0 itu berarti meter per sekon. Ini disebut dengan orde 0. Orde 0. Nah, kalau misalkan dia satuan K, ini satuan K ya, satuan K-nya adalah 1 per ms, ya, jadi 1 per m dikalikan S maksudnya ya, maka ini masuknya adalah orde 2, gitu ya. Nah, ini jangan lupa. Nah, ini tuh bisa menjawab banyak soal loh nanti kalau kamu ketemu ya. Ya, dapat 5 soal yang kurang lebih ditanya seperti ini kan kalian bisa, harusnya bisa gitu. Nah, misalkan nih ya, soal ini, itu kan nilai konstanta lajunya nih, nilai K. Jelas ya nilai K-nya diketahui, satuannya S-1. Nah, kalian bisa nebak nih, karena S-1 jelas dia adalah orde 1. Gitu, inget tuh orde 1. Nah, sekarang yang tersisa setelah 100 detik peluruhan. Ya, setelah 100 detik peluruhan. Jadi maksudnya dari sini kalian bisa menentukan waktu paruhnya itu berapa. Ya. Jadi waktu paruhnya kalau dia orde 1, kalau kalian masih ingat, kan inget ya, K itu sama dengan ln 2 per T. Ya kan? Nah, kamu tuker aja nih T jadi ke atas. T sama dengan ln 2, T sama dengan ln 2 per K. Nah, ntar kamu masukin tuh ln 2-nya, berapa sih ln 2? 0, berapa itu? Benar, kalau lupa. 0,693 ya. Nah, jadi nanti 0,693 dibagi sama ini 2,3 dikali 10 pangkat negatif 2. Ya. Nanti kamu dapat tuh nilai T-nya. Ya, ntar kakak bagi 2,3 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, dapat 30 tuh. Ya, 30,0136 lah. Ya, kalau dibulatin kan berarti mungkin ya udahlah 30,4 lah, anggaplah gitu ya. Dapat nih. Ini adalah waktu paruhnya. Ya, ini waktu paruh. Nah, sekarang kita mau menentukan yang tersisa, ya pakai ini. Kalau mungkin masih ingat ya, kalian bisa pakai persamaan yang mana saja. Bisa mungkin pakai yang ini. Ini yang biasa dipakai di SMA ya. Ini T. Oh, ini T setengah maksudnya waktu paruh ya. Nah, ini kan yang ditanya adalah konsentrasi tersisa kan, berarti kan NT ini. Ya. Nah, ini berarti ya sudah NO-nya kan 1,2 awalnya. Dikalikan setengah, setengah ini kamu pangkatin nih, dapatnya kan awalnya 100 tuh, berarti 100 dibagi sama 30. Nah, kamu hitung tuh 100 bagi 30,14-nya. Nanti itu dapatnya itu kalau nggak salah itu 0,119 berapa gitu. Nah, yang mendekati mana? Ya ini, yang nanti yang mendekati jawabannya yang ini nih. Ya emang nggak tepat banget, tapi yang mendekati itu. Nah, kenapa nggak bisa pas banget? Mungkin berhubungan dengan koma-koma ya, desimal gitu. Tapi yang mendekati adalah yang ini. Yang lainnya sangat jauh jawabannya. Gitu ya. Untuk soal seperti ini, caranya begitu. Oke, yang di Zoom ini ada yang mau nanya? Yang soal ini, yang kayak gini?
Ayo, ada yang mau nanya nggak? Dasep mau nanya, Dasep? Paham ya, Dasep? Oke, paham ya, alhamdulillah. Yang lainnya gimana? Maksudnya untuk tipe yang seperti ini paham ya? Nah, ingat besok aja, ini di otak-atik. Maksudnya gimana di otak-atik? Ya, belum tentu juga yang diketahui nilai K-nya. Bisa aja nanti diketahui misalkan yang tersisanya gitu kan. Tapi kalau yang tersisanya, ya kalau yang tersisanya mungkin dia akan diketahui orde berapa. Kan kita bisa melihatnya kan di situ dari nilai K. Kalau misalkan nilai K nggak diketahui, ya biasanya diketahui dari ordenya, apa? Dari soalnya. Atau bisa juga, misalkan diketahui persamaannya, persamaan laju, misalkan V 0,8 ya 0,8 misalkan H2O. Udah gini aja. Ini kan bisa nebak ini pasti orde 1 ya. Kenapa? Kan di sini kan pangkatnya 1 gitu. Ya. Tapi kalau misalkan nih ada 2 nih, ya persamaannya begini. V sama dengan misalkan 0,2 ada H2 misalkan dengan I2. Nah, ini kalian bisa nebak ini adalah orde 2 karena ini ada 1 1 kan orde totalnya. Berarti 2 orde totalnya. Maka dia masuk di orde kedua. Gitu. Ya. Untuk soal begini insya Allah bisa lah ya. Oke. Nah, jadi kakak mau coba ke soal berikutnya ya. Baik, gini. Untuk soal yang seperti ini juga cukup banyak. Ini kakak kasih cara cepatnya ya, tapi tolong jangan salah paham ya. Daripada ngitung-ngitung nanti bisa sih pakai cara yang lama, cuman waktunya nanti lebih lama. Nah, misalkan nih ada reaksi nih, HBr O2 kan, ini H2O ditambah dengan Br2. Kita tahu ya hukum lajunya kan berarti kalau V-nya berarti ini kan delta apa? Konsentrasi HBr kan per delta T kan. Ini negatif. Kenapa? Karena dia penguraian. Ini akan sama dengan negatif delta konsentrasi dari O2 per delta T. Ini yang join masih banyak ya. Nah, ini juga akan sama dengan, tapi yang ini positif karena pokoknya dia ke sana, ini sudah positif. Kalau ini ke sana berarti dia negatif. Tandanya jangan lupa ya, Pak. Nanti kalau kamu menghitung persamaan ini harus menggunakan tanda ya. Tandanya nggak boleh kebalik gitu. Nah, kemudian di sini kalau yang H2O gimana? Ya sama aja, tinggal nulis aja nih. Delta konsentrasi H2O per delta T. Begitu juga untuk yang Br, tapi Br dan H2O ini positif. Sekarang pertanyaannya di sini, ini kan kalau kehilangan O2 nih, kehilangan O2 kan yang ini. Nah, kehilangan O2-nya itu kan 1 nih, 1 molar per menit. Nah, sekarang laju pembentukan Br2. Ingat, di sini kan laju di sini 1 nih. Ya. O2 sorry belum setara ini ya. Oh iya belum setara, sorry ya. Setarakan dulu, lupa. Ini 2 ya. Ini H2 sudah, Br2 ini setengah. Nah, gini. Nah, ini berarti salah ya. Ini harusnya ada satunya nih. 1/2. Ini O2 ya. Berarti ini 2 nih. Kan dia nanti 1/setengah naik 1 jadi 2. H2O tetap, Br2-nya juga tetap. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, maka gimana? Kan di sini diketahuinya yang O2 ya. O2 itu kan, kamu lihat koefisiennya aja deh. Koefisien si O, maksudnya ketika koefisien si O2 itu setengah, ternyata laju reaksinya adalah 1. Laju penguraian maksudnya. Nah, sekarang kalau koefisiennya 1, kira-kira berapa di sini? Lebih besar atau lebih kecil kira-kira? Ada yang bisa nebak? Kita main tebak-tebakan lah ini. Kira-kira, kan kalau koefisien setengah, dia 1. Kalau koefisien
Yang satu kira-kira berapa? 2, Pak. 2, iya, 2 kalinya toh. Berarti di sini 2. Geser. 2 ya, jadi dia 2 kalinya gitu. Berarti di sini 2. Udah, berarti jawabannya 2. Gitu aja besok kalau ada ketemu soal seperti ini. Ya, jadi nyambung kan gini, laju reaksi itu kan berbanding dengan koefisien. Jadi semakin besar koefisien, laju reaksi itu semakin cepat. Kenapa? Kalau misalkan dia makin lambat ya nggak selesai nanti laju reaksinya gitu. Jadi ini sama kayak misalkan mol pada saat bereaksi, ya mol pada saat bereaksi kan sebanding dengan koefisien kan tapi yang udah setara ya maksudnya persamaan yang sudah setara. Nah ini sama dengan yang di sini. Ya jadi dia akan setara nih dengan koefisien. Karena koefisien seperti ini, ya maka dia setara begitu. Nah, besok kalau misalkan dikasih soal seperti ini, kira-kira bisa jawab ya? Bisa, Kak. Bisa ya, harus bisa loh. Kamu Bisa, awas Kak. loh. Kalau nggak bisa kebangetan nih. Gitu, cara mudahnya ini. Ini kamu ngitung lah, paling nggak sampai setengah menit ini harusnya. Nggak sampai 30 detik. Ya, apalagi persamaannya udah setara tuh. Tapi ingat, hati-hati ini cek. Apakah dia udah setara atau belum? Ya, kalau misalkan dia udah setara, ya sudah langsung aja. Ya, gitu. Baru kita sebentar. Nah, sekarang ini kan reaksi. Nah, ini kakak nanya deh. Ini orde berapa? Ada yang bisa nebak orde berapa? Tebak-tebakan deh. Orde berapa? Orde 1. 1. Taunya dari mana orde 1? S-1, pangkat -1. Iya, dari sini nih. Pinter, udah ngerti ya. Jadi nggak usah nanya, Kak ini nggak ada ordenya. Ya sudah nggak masalah. Kenapa harus dipusingkan? Karena di sini sudah ada keterangannya. Jadi kalian jangan berasumsi harus diketahui ordenya. Nggak harus juga gitu kan. Yang penting ada keterangan yang lain, tetapan laju. Itu. Udah ya. Ya, ini adalah orde 1. Nah, karena ini adalah orde 1, nah sekarang konsentrasi awalnya diketahui, maka waktu paruhnya berapa gitu kan. Sekarang dari sini kamu menentukan waktu paruh karena orde 1 berarti waktu paruhnya gimana? Waktu paruhnya berarti T ya, T setengah itu kan sama dengan ln 2 per K kan. Nah, ln 2 tadi berapa sih? 0, berapa tadi lupa saya. Nah, 0,693 ya. 0,693 dibagi nilai K-nya 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini adalah waktu paruhnya. Jadi gitu caranya. Ya, harusnya besok kalian bisa nih. Harusnya ya. Ya, 3.465 detik. 7 deh. 3.465,7. Nah, dah ya. Nih, ini sekon ya, detik. S, maksudnya sekon detik. Karena ini kan per S kan, ini kan per S, S-nya kan naik. Ya. Nah, ketika udah dapet nih waktu paruh, masukin aja ke rumus. Nah, ya rumus yang mudah-mudah aja lah, nggak usah yang pusing-pusing gitu kan. Ini waktu totalnya, sebentar ya, waktu paruh, sebentar, salah baca, 3. Oh, ini langsung waktu paruh ya? Oh ya udah berarti ini waktu paruhnya ini 347 ya. Kok di sini sebentar? Iya 300 itu yang 340 tuh ini 3, apa 3 ini? Oh iya 347 ya nggak perlu pakai ini karena ini waktu paruh. Kita langsung pakai ini. Rumusnya ya, langsung pakai ini. Oke, begitu ya kurang lebihnya. Jadi langsung aja nggak. Kalau misalkan kita mau pakai yang ini,
Kalau masih ingat ya persamaan yang ini, len. Ingat nggak len yang ini? Len konsentrasi AT sama dengan len, kalau rumusnya keliru bilang ya, A0 dikurang KT. Ingat kan rumus yang ini? Persamaan yang ini? Ingat, Kak. Oke, sip. Nah, kan kalau misalkan len AT, kenapa aku tulis lagi ya? Ntar kakak hapus dulu. Kalau ada kejanggalan bilang ya, misalkan rumusnya salah atau kakak salah ngitung, atau kalian juga mau bantu ngitung juga nggak apa-apa. Nah ini kan AT itu kan yang namanya waktu paruh, AT itu kan harus menjadi setengahnya kan? Ya nggak? Setengah dari konsentrasi awal kan? Setengah dari 2 itu berapa? 1 kan? Ya. Nah berarti di situ len Nah, 1. Ya, len 1 sama dengan len 2 dikurang K-nya ada di situ 2 kali 10 pangkat negatif 4 sekon min 1 dikalikan T. Nah, T ini yang kita cari. Gitu loh. Nah, ini len apa namanya? Len 0 itu berapa sih? Len 0. Len 1 itu 0 nggak sih? Ya kan? Tuh, len 1 0 ya. Kalau len 1 ini 0, ya sudah berarti dia 0. Ya, len 2 berapa? 0,693. Oh iya, 0,693 ya. Mana sih kursornya ini? 0,693. Tapi ini kan nanti ya 0,693 ya. Kemudian dikurang ini ya, 2 kali 10 pangkat negatif 4 ya. S-1 dikalikan T. Nah, tapi ini kan nggak bisa dikurangkan kan? Kenapa? Karena di sini tidak mempunyai. Di sini ada T nih. Maka ini harus dipindahkan. Ya, harus. Atau yang negatif aja yang kita pindah nih. Ya sama aja nggak sih kayak ini rumusnya? Ya, ya bolehlah kita buktikan secara ini ya, secara mahasiswa. Kalau ini kan cara abal-abal ya, langsung aja gitu. Nah, kita buktikan secara ini deh, secara kalkulusnya nih. Berarti nanti ini kan negatif nih. Udah, kita pindah aja yang negatif biar jadi positif. Berarti nanti 2 dikali 10 pangkat negatif 4 S-1 ya. Ini T sama dengan 0,693. Sampai sini masih nyambung ya? masih, Kak. Oke, alhamdulillah nih. Harusnya 4G ya. Nah, T-nya berarti nanti ini ya udah 0,693 kamu bagi sama iya ini kali 10 pangkat negatif 4. Ya sama aja kan sama kayak ini? Ah, sama aja nih. Ya udah berarti harusnya bisa nih ketemu 346 tuh. Ya mungkin kalau dibulatin jadi 347. Gitu. Sampai di sini paham atau ini tuh satuannya kan ini kan sebenarnya kan dapat 3.465,7 sekon. Nah, karena di sini kan 347 ini kan cuma 347 ya. Yang mana sih kursor kakak? Oh, nggak ketemu. Oh ini ya. Ini kan ini belum tentu ini jawabannya ya. Karena ini kan detik. Ini detik, tapi ini ada jam, ada menit. Nah, ini tantangan nih. Dari yang 3.465,7 ini kan dalam bentuk sekon, kamu ubah nih berapa menit, berapa jam. Caranya gimana nih? Kalau mau bagi 1 jam tuh berapa detik? 3.600, Kak. 3.600 ya, berarti jadi caranya kalau mau mencari ke jam gimana? Dibagi. Iya, dibagi aja, bagi 3.600. 0,96. Ya, 96 jam. Berarti yang ini ya. Wah. Dah gitu ya, berarti ini. Kok kalau udah ketemu gini nggak usah cari lagi. Kalau hitung-hitungan mah, kalau sudah ada satu, kamu ngitungnya yakin bener, nggak usah cari yang lain ya. Nanti nyapein cari yang menit kan kehabisan waktu ntar. Gitu ya. Jadi besok kalau ketemu jangan bingung nih, Kak di sini. Kalian tuh biasanya lama di sini nih. Jadi ini mikir ini dosennya salah ngetik atau gimana gitu kan. Karena kalian dapatnya kan 346.
tapi nggak cek satuan yang di sini. Gitu. Ini sering terjadi, kakak pun juga begitu ya. Kadang mikir ini dosennya salah ngetik, ternyata bukan salah ngetik karena ada satuan yang berbeda. Oke, sampai di sini sudah paham yang soal beginian? Paham. Ya, boleh. Silakan, siapa tadi? Suaranya kecil ya? Izin nggak? Soalnya Ya, boleh. Angga, silakan. itu kan detik, Kak. Kalau misal menit, berarti jawabannya cari yang menit juga kan, Kak? Iya, tergantung optionnya. Misal ternyata di sini nggak ada jawaban 0,96. Udah Kak coret deh di sini, bentar. Kakak coret di sini 7. Nggak ketemu kan? Wah, ini nggak ketemu nih yang jam. Ya udah cari yang menit. 1 menit itu berapa detik? 60 kan? Iya. Nah, berarti yang 3.465 sekon itu bagi 60. Nanti ketemu menit. Gitu. Gitu ya, Siap, Kak. Angga. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Yang lain? Siap, Kak. Siap. Ada yang lain mau nanya? Kak, boleh nanya soal sebelumnya nggak? Yang sebelumnya sebentar. Kakak mundurkan dulu. Tunggu, yang ini ada dulu nggak? Yang ini ada nanya yang ini. Kalau yang baru join nanti ditengok aja videonya gitu kan. Pasti nanya yang baru join nih. Nanti nggak apa ngulang dari awal dong, ya. Oke, nanti ditonton aja videonya. Nanti kalau masih nggak paham baru nanya. Oke deh, kakak mundur dulu ya. Yang ini ya. Ya Kak, itu kan yang O2 itu koefisiennya setengah. Tuh di persamaan V-nya berubah jadi 2 ya Kak. Jadi kayak dibalik itu ya Kak. Iya, kan gini. Kalau kalian kalau masih ingat kakak udah pernah bahas videonya, nanti boleh dicek atau boleh di buku. Kan kalau ini dikonversikan jadi V kan bentuknya gimana? Kalau yang ini V setengah kan? Delta konsentrasi HBr per delta T. Begini nggak? Negatif deh karena ini penguraian. Begini kan kalau dikonversi ke bentuk V-nya. Iya Kak. Nah, Iya Kak. Makasih. karena di sininya setengah, berarti itu kan 1/2. Karena 1/2, ya udah ini kan duanya dibalik itu kalau matematika kata guru kakak waktu SMA begitu ya nggak tahu nih pokoknya kata guru kakak waktu SMA pokoknya nih kalau begini dibalik nih duanya naikkan aja ke atas. Syaratnya 1/2 nanti duanya naikin ke atas. Jadi 2 deh. 2/1 kan 2 kan? Nah, makanya dia begini jadinya langsung. Jangan lupa tanda negatif karena dia penguraian. Gitu ya. Siapa tadi yang namanya? Ngerti ini? Siapa tadi yang nanya? Ngerti Kak, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Nanti kakak cicil ya soal-soal yang kalian kirimkan. Nanti ada beberapa yang sudah kakak bahas di video, tapi masih nunggu uploadan, belum terupload mungkin kayaknya karena WiFi-nya tadi siang mau diupload gagal terus. Oke, ternyata ini sudah selesai soal yang beginian. Kakak mau cek lagi di WA ya. Oke, tapi udah maksimal belum persiapannya nih? Pokoknya besok ini deh, apa? Kakak bilang tenang waktu ujian ya. Pokoknya udah tenang aja gitu. Ya. Nah, biar tenang kalian harus persiapan dari sekarang gitu. Jangan gaduh lah intinya. Nanti kalau kalian nggak tenang nanti nggak dapet jawabannya gitu. Oke, dan harus dikasih waktu ya satu soal itu berapa kira-kira? Oke, kakak bentar ya, kakak mau ngambil soal lagi dari WA. Oke. Oh iya, kakak itu ini sebentar. Kan ada soal nih tentang katalis ya. Ya, bentar. Unik nih katalis. Bentar, kakak cari nih. Jadi katalis itu
kan ada yang biokatalis ya, biokatalis itu berarti enzim. Nah, ada yang katalis biasa gitu. Ya kan ada yang katalis biasa, ada yang biokatalis. Nah, itu apa namanya? Bentar ini mana sih? Alah, kebablasan. Pokoknya katalis itu intinya dia mempercepat reaksi, ya. Dia mempercepat reaksi, tapi dia itu terbentuk kembali gitu. Dia akan membentuk kompleks dengan senyawa yang di ini yang ditempelinya itu dia membentuk kompleks. Nah, tapi nanti di ujungnya itu, ya di ujung itu dia akan terbentuk lagi gitu. Itu ciri dari katalis. Jadi biasanya sih kalau di level kalian jarang ditanya apa pengertian katalis itu jarang, tapi langsung ke aplikasi. Manakah ini yang merupakan katalis gitu. Contohnya soal yang ini. Oke, kakak coba deh. Oke, share screen-nya masih kelihatan ya? Masih, Kak. Mas, Oke. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Ada yang mau ngasih masukan? H plus sama BR min kalau nggak salah. Iya, bukan kalau nggak salah, emang bener itu. Kalau nggak salah bener ya kamu. Gini, ini yang namanya katalis tadi kan udah bilang ya, dia akan membentuk kompleks. Jadi kalau mekanisme katalis kalau kalian masih ingat ya, kalau kalian masih ingat, kalau dia ada grafik, nggak mau sih panik ini, ada grafik misalkan kan, dia kan harusnya dia naik kan, harusnya kan naik begini. Nah, itu kan mungkin begini ya, ini kan hanya gambaran, mungkin dia harus naik. Tapi dengan adanya katalis, dia akan turun gitu. Naiknya tuh naik tapi nggak begitu. Ya mungkin seginilah. Nah, ternyata di sini itulah ketika membentuk kompleks. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini kan awalnya nih, ini adalah reaktan. Ini maksudnya dia ada di posisi reaktan dan ini merupakan katalis. Kenapa kita tahu begitu? Lihat nih, ketika bereaksi, ini BR2 ini zat antara ya. Kalau ditanya BR2 ini merupakan zat antara, benar. Jadi zat antara itu dia itu nggak ada di awal, maksudnya di reaktan dan dia tidak ada di produk, tapi dia ada di tahapan reaksi elementer kalau kalian masih ingat. Aku udah pernah bahas juga tuh reaksi elementer. Nanti ada tahap-tahapannya tuh. Nah zat antara itu yang di tengah nih, BR2 ini antara. Jadi dia tuh tengah-tengah antara kamu dan dia. Nah ada di tengah-tengah nih. Hati-hati nih yang tengah-tengah ya. Jadi dia BR nih, ya. Nah, si BR ini dia nggak kelihatan, tapi dia ada. Jadi antara ada dan dia ada ya. Tapi beneran ada nih, dia namanya zat antara. Nah, kamu perhatikan di sini, kenapa bisa H plus dan BR min itu dikatakan sebagai, sebagai katalis ya? Pas malah ini. Nah, sebagai katalis, ya perhatikan aja di sini. Dia terbentuk kembali nih. Coba nih, H plus dan BR min dia syaratnya pertama harus terbentuk. Ya, terbentuk kembali. Sama jumlahnya di awal berapa, di akhir berapa. Di awal dia 2H plus, akhirnya harus 2H plus. Dia 2 BR min, akhirnya juga harus 2 BR min. Ya. Habis itu kita cek dia ternyata itu bereaksi nih. Ya, ternyata dia BR itu bereaksi nih. Nah, bukan bereaksi ya, apa sih istilahnya? Itu nempel gitulah intinya dia. Dia ikut nempel gitu. Nah, karena dia ikut nempel makanya dia bukan lagi BR min. Ya ini kan H2O2 nih. Ya kan H2O2. Ternyata H plusnya itu gabung sama ini H2O2, makanya jadi 2H2O. Ya. Nah, supaya muatannya dia sama, maka ini BR ini dia harus menjadi BR2. Ya, supaya muatannya sama gitu. Nah, kemudian dia begini ya, kalau BR2-nya masih terbentuk, di sini ada H2O2 ya, kemudian jadi ini keluar lagi, maka jawabannya adalah ini. Ya. Begitu.
Oke, sampai di sini ngerti ya. Jadi kalau ada, misalkan nih besok diganti nih ya, soalnya diganti. Tapi kalian harus cek intinya itu gampangnya di awal dan di akhir terbentuk dan dia sama. Itu namanya katalis. Ya gitu ya, pokoknya besok kalau ketemu kayak gini, ya gitu cara ngerjakannya. Bisa aja nanti diganti Mg di sini ya sama senyawa lain, kalau dia terbentuk lagi dan dia sama, ya itu berarti katalis. Gitu. Ya, paham ya yang kayak beginian? Paham kok. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan? Kak, Ya, cuman mau nanya aja Kak. Berarti dia waktu awal reaksi dengan akhir reaksi bentuknya tetap sama Kak. Kayak Br ini kan ion, hasil akhirnya juga ion. Itu berarti Kak? iya harus begitu, harus. Pokoknya harus sama ya, nggak boleh. Kalau nanti akhirnya dia menjadi Br, nggak bentuk ion, itu bukan katalis. Ya, kalau begitu dia nanti kan dia berarti bereaksi artinya. Tanda bereaksi itu kan muncul zat baru kan, reaksi secara kimia itu kan timbul zat baru kan. Nah, nanti kalau misalkan dia bentuknya Br itu berarti dia zat baru. Beda antara Br dengan Br min. Ya, walaupun ada min tuh beda nanti maksudnya gitu. Ya, jadi harus sama persis. Kongruen lah intinya, kalau di bangunan mah kongruen, bukan sebangun ya, tapi kongruen, harus sama persis. Ya, gitu. Siap Pak, siap. Oke, Angga paham ya. Yang lainnya ada lagi yang mau nanya? Agis Triono ada mau nanya, Agis? Yang lainnya ada yang mau nanya, silakan. Kakak mau coba ambil lagi soalnya ya. Bentar, ya, kok nggak mau keluar nih. Keep, oke. Nah, begitu ya, pokoknya ya begitu ngerjakannya. Bentar, kakak. Oh ya, asam basa. Gini. Oh iya, kakak lupa. Tadi asam basa. Banyak di antara teman-teman itu masih tentang asam basa ya masih sering ketuker gitu. Gini, kakak mau coba ini. Nah, jadi gini. Bentar. Ini mana sih? Oh ini, slideshow. Gini, kan ada yang namanya buffer. Ya, ada yang namanya hidrolisis. Ini kakak mencoba menjawab pertanyaan yang sering diajukan ya. Jadi nanti kalian bisa ini biar sama-sama banyak yang dapat ilmunya. Yang namanya buffer, ini cara sederhananya ya. Kan buffer itu kan terbentuk dari asam lemah dengan basa konjugatnya atau dengan garamnya, ya dengan basa konjugatnya, atau buffer itu terbentuk dari basa lemah dengan asam konjugatnya. Kakak mangkat. Gitu. Jadi nanti di apa namanya di soal itu kamu cek kalau dia diketahui biasanya sih dengan garamnya ya kalau nggak salah itu. Kalau misalkan di soal nanti ada diketahui reaksinya gitu ya. Jadi dari reaksi itu bisa dilihat nanti diketahui reaksinya. Oke, diketahui reaksinya ya. Kamu cek kalau dia bersisa asam bersisa di bagian lemahnya. Misal gini, misal ya, misal Al itu maksudnya asam lemah ya, ditambah dengan PS itu maksudnya basa kuat. Ya, terbentuk suatu G tambah H2O misal ya, ini misal aja. Nah, kalau yang bersisa yang lemah, ternyata setelah ada mula-mula ya sebesar X gitu kan, kemudian bereaksi sebesar X juga, ya, atau mungkin di sini 0,2X gitulah intinya. Tapi intinya tuh ada sisa di sini. Ya, di sisa sebesar misalkan 0,1X lah misalkan. Yang di sini tuh habis. Ini misal ya, ini misal loh. Ini habis yang di sini. Ya basa kuat. Maka ini masuknya buffer. Kenapa? Karena ada yang sisa nih di bagian lemahnya. Ya, gitu. Pokoknya yang namanya buffer itu
yang bagian lemahnya di reaktan, yang bagian lemah, asam lemah atau basa lemah bersisa, maka itu masuknya ke buffer. Ya, kalian kan masih ingat tuh cara membentuk buffer itu gimana? Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang hidrolisis itu dia habis semuanya. Ya, nggak ada yang sisa. Lah kalau nggak ada yang sisa, gimana cara menentukan sifatnya? Ya cari mana ion yang terbentuk. Apakah ion H+, atau H3O+, ataukah ion OH-. Kalau yang terbentuk adalah ion OH-, maka dia si garamnya itu dia adalah bersifat basa. Ya umumnya sih kalau misalkan asam kuat nambah basa kuat, asam kuat nambah basa kuat tuh biasanya netral karena sama-sama kuat. Maksudnya netral sama-sama kuat itu dia nggak ada yang terionisasi gitu atau terhidrolisis gitu, nggak ada yang terhidrolisis. Jadi maksud nggak ada terhidrolisis itu misalkan begini, HCl tambah NaOH. Ya, ini kita tahu kan mereka sama-sama kuat kan, asam kuat dengan basa kuat. Kalau mereka bereaksi, ya mereka ini bereaksi, maka si ini itu kan dia nggak bisa terhidrolisis nih, karena dia sama-sama kuat. Jadi kok nanti ionnya nggak bisa terhidrolisis. Nah, ion si H ini akan bergabung dengan OH membentuk air. Maka di sini tuh ini kan hasilnya kan NaCl kan, NaCl plus H2O kan hasilnya. Nah, ini nggak ada ion kan yang terbentuk, nggak ada ion OH- ataupun ion H+, ya maka dia ini netral. Makanya asam kuat tambah basa kuat itu dia netral. Tapi kalau ada ion nanti yang terbentuk ya, misal apa ya, HCl ditambah dengan NH4OH misalkan. NH4OH nih, ya. Ini kan berarti dari sini kan kamu tahu bahwa itu NH4Cl kan yang terbentuk. Ya, NH4Cl ditambah dengan H2O kan? Ya enggak? Iya, ini hasilnya. Nah, yang maksud kakak itu si ini itu ternyata ada yang bisa terhidrolisis. Cl tidak mungkin terhidrolisis karena dia merupakan anion asam kuat. Jadi kalau ini kamu reaksikan dengan H2O, ya dia nggak bisa. Tapi yang ini itu bisa nih. Ya, jadi NH4-nya, ya NH4 ini, NH4 plus ini bisa nanti, ya membentuk apa? NH3 ditambah H plus. Makanya sifatnya asam. Kalau kelewat ya. Nah, kenapa sifatnya asam? Karena terbentuk H+. Maka HCl tambah NH4OH itu sifatnya garamnya bersifat asam. Ini merupakan asam kuat ditambah dengan basa lemah. Begitu ya. Ya pokoknya gampang gini aja deh. Kalau yang hidrolisis, kalau yang kuat ya dia kuat gitu. Kalau misalkan sama-sama kuat netral, kalau ada yang kuat ngikutin yang kuat, kalau sama-sama lemah, tengok yang Ka atau Kb-nya yang lebih besar. Gitu aja ya, nanti pusing lah kalau begini ya. Pokoknya gitu intinya. Oke, paham ya sampai di sini? Paham. Paham, Kak? Ya, pokoknya Paham. tapi kalau ditanya misalkan ujian komprehensif, dia sampai di sini ditanyanya. Kayak begini-begini tuh tanyain nanti kalau kalian misalkan ya di prodi kalian lah. Kalau di prodi kalian sesuai dengan prodi kalian, karena kan ditanya sampai begini nih. Kenapa kamu bisa mengatakan kenapa yang kuat itu menentukan sifat? Ya kamu harus menguraikan sampai begini nih. Oh, ternyata benar ada H+ yang terbentuk. Makanya dia sifatnya garamnya bersifat asam gitu. Ya. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Paham. Oke, nah jadi begitu ya.
Ada pertanyaan dulu sampai di sini tentang asam. Jadi dari sini nanti kamu bisa menentukan ini hidrolisis atau buffer. Gitu. Dan intinya itu pasti uji kalau ditanyanya pH, kan biasanya tuh pasti tanya pH tuh kan. Kalau ditanyanya pH, ya Kak ganti slide baru aja deh. Kalau misalkan ditanyanya pH, ya ini pasti akan berkaitan dengan H+ atau OH-. Udah kalian main di sini aja nih. Ya, jadi kalian udah pasti nih, kalau yang namanya pH itu awalnya dari sini. Ya mungkin ini bisa lah ditarik pakai POH kalau dia OH-. Tapi kan tetap kita menentukan ini. Nah, ini kalau digabungkan itu merupakan air. Jadi dari sini kamu tahu bahwa peran air di dalam reaksi kimia itu sangat besar sekali. Makanya air itu dia bisa amputer ya, dua sifat tuh. Air itu unik ya, dia bisa bersifat asam dan bersifat basa. Ya, tergantung yang mempengaruhinya apa. Nah, misalkan ada soal, bentar ya, kakak cari nih soalnya yang relevan. Jadi misalkan ada soal diketahui ya, di soal itu mana ya kelewatan nih. Oh, jadi misalkan gini, ada suatu asam ya, misalkan ada suatu asam ya, ditambahkan dengan basa. Misal asam tambah dengan basa ya. Jadi ada asam ditambahkan sama basa. Nah, ntar diketahui ada Ka, kemudian ada Kw, berapakah pH? Kan begitu ya. Misal begitu. Nah, dari sini kalian bisa menentukan nih, kalian bisa menentukan si Kb-nya. Ini kan misalnya sama-sama lemah deh. Ya, kalian bisa menentukan nilai Kb-nya dari sini kan. Jadi Kb itu bisa dicari nanti pakai Kw per Ka. Nah, dari sini itu bisa lanjut ke bentuk pH. Ya, tentu kalau dia Kb pakainya OH-. Baru nanti ke POH, baru nanti ke pH. Begitu alur berpikirnya ya. Jadi kalian hafal yang penting-penting aja. Nah, rumusnya nggak banyak sih sebenarnya di asam basa itu. Cuman harus pas makainya yang mana gitu. Nah, ini kalau misalkan buffer nih, buffer itu kalau diencerin memang dia ya namanya buffer itu kan nahan pH kan, maksudnya pH itu tahan supaya stabil kan, maksudnya kan begitu. Nah, yang namanya buffer ya itu kan menahan pH ya. Nah, nanti pH-nya itu supaya tetap gitu. Kalau dia diencerkan, ya diencerkan biasanya sih nggak berubah dia pH-nya. Nah, kalau misalkan ditambahkan buffer asam, ditambahkan dengan basa, ya buffer asam ditambahkan dengan basa, mungkin dia akan bergeser tapi sedikit gitu. Ya, maksudnya kemana bergesernya? Kalau buffer asam ditambahkan dengan basa, ya, maka kemungkinan dia akan bertambah sedikit pH-nya, nambah ke atas. Tapi kalau misalkan buffer asam itu ditambahkan dengan asam, maka dia kemungkinan akan turun. Ya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ini udah jam berapa ya? 17.31 ini kalau di Jakarta azannya berapa ya? Atau kalau di tempatnya udah azan boleh kalau mau live group juga live Zoom-nya nggak apa-apa ya. Oke, begitu ya kurang lebihnya, sederhananya begitu. 6.15 ya. Ya boleh ini ST ya. Oke, begitu ada yang mau nanya silahkan. Kalteng 17.50 ya. Oke, siap. Oh, Angga di Kalteng ya.
katoda, oh ini, kapan kita pakai enol sel katoda dikurang anoda atau enol sel reduksi tambah oksidasi? Padahal katoda itu ya reduksi, anoda yang oksidasi. Tapi kenapa rumusnya berbeda? Kalau kakak sarankan sih, apa namanya? Kan kalau dia enol sel berarti sel volta ya. Oke, sel volta. Jadi kalau sel volta, misalkan ada begini ya, ya anggaplah gambarnya bagus ya. Ini jembatan garamnya ya. Ya nggak niat banget ya gambarnya, nggak apa. Nah, ini adalah elektroda, kemudian di sini akan ada lampu. Oke, kalau di sini adalah anoda, berarti ini terjadi oksidasi. Ini adalah katoda, ini berarti reduksi. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Yang namanya oksidasi itu kan melepas elektron. Ya. Berarti elektronnya nanti dari sini nih. Elektron dari sini lepas ya. Dia akan pindah ke sini kemudian elektronnya masuk ke sini. Nah, kemudian terus ini apa nih? Kalau pakai katoda dikurang anoda atau reduksi ditambah dengan oksidasi. Nah, gini, kalau kita mau menentukan enol sel, kalau kakak sih lebih senengnya pakai ini, tabel potensial reduksi. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai tabel potensial reduksi itu lebih kelihatan nih mana yang berperan sebagai kan berarti kalau dari sini katoda itu reduksinya kan, kemudian oksidasinya itu si anoda. Ya ini kan posisinya begitu. Nah, kalau misalkan diketahui dua sel ya, misalkan Ag+ gitu kan, dengan misalkan Pb2+. Ya, ini misal begini, ada sama-sama ada N0 selnya. Anggaplah ya, ini misal ya, kakak nggak lihat tabel. Misalkan di sini itu 0,5, di sini min 2,3. Kalian tahu pasti posisi Pb itu jauh di bawah. Ya, artinya si Pb inilah yang mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, maka ini akan dibalik. Jadi positif 2,3. Nah, kan dia positif 2,3, ya kemudian dijumlahkan sama yang ini. Dapatlah nilai N0 selnya. Nah, kalau lebih sering begini ya, lebih mudah begini sebenarnya. Kan kalau pakai katode dikurang anode, sekarang sering terbalik. Tapi pasti nanti diketahui deh. Ya, biasanya akan diketahui. Nah, maka kamu cari aja mana yang merupakan reduksi, mana yang merupakan oksidasi. Begitu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. Berarti langsung ditambahkan saja, Kak, ya? Iya, Kalau langsung. reaksinya gitu. Iya. Nanti kamu caranya, kamu cek ini, apa namanya, pasti diketahui di soal itu deh. Kakak yakin tuh diketahui. Kalau nggak diketahui, kamu lihat tabel aja. Ya. Tabel, sebenarnya nggak apa-apa sih lihat tabel. Ya. Sama aja tuh kayak tabel periodik gitu. Kalau misalnya nggak diketahui. Nanti kamu dari tabel tuh lihat tuh Ag-nya Ag berapa. Ag+ atau Ag2+ tuh. Nanti beda tuh nilainya Ag+ sama Ag2+. Ya Pb2+ sama Pb3+ juga berbeda nilainya. Ntar kamu cek yang paling di bawah pokoknya, nah pakai paling di bawah itu nilainya itu paling kecil, nah itu yang mengalami oksidasi terus dia dibalik gitu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau nyari buffer pakai mol bukan molaritas itu boleh atau enggak? Kalau dalam volume yang sama ya boleh, Adek. Ya kalau dia dalam satu reaksi misalkan ya HCN ditambah sama NaOH. Ya, dia dalam reaksi maksudnya dalam volume yang sama, di wadah yang sama ya boleh aja langsung pakai mol juga boleh, mau pakai molaritas juga boleh.
Ya, tapi intinya syaratnya harus di tempat yang sama loh ya. Nah, tapi kenapa ya? Misalkan nih, misal di sini 2 mol. Di sini 2 mol. Wadahnya dalam wadah 1 liter. Ya kalau kamu ubah ke molaritas juga sama kan? Nih kalau kamu ubah ke molaritas dia juga 2M, ini juga 2M sama aja. Nah, tapi syaratnya tadi, yang penting syaratnya kamu perhatikan dia harus dalam wadah yang sama. Cuman biar lebih aman, karena takutnya tadi kan nanti ada apakah itu sama atau tidak, ya mending diubah ke bentuk molar. Ya kita cari amannya gitu. Itu ya Mutia. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ya semoga besok ini ya nilainya maksimal semuanya. Biar maksimal berarti dipersiapkan dari sekarang. Oke, ini ada bentar. Oke, kakak mau bahas tentang pengaruh. Iya, jadi nilai E0-nya yang paling kecil, maksudnya kakak nggak berani bilang negatif ya, maksudnya yang paling kecil. Ya, misalkan ada sama-sama positif, ya sama-sama positif, misalkan satunya positif 2, satunya lagi positif 1 misalkan. Ya yang diubah yang positif 1, diubah jadi oksidasi. Ini kimor, sebentar. Apa ini sih? Kalau di bab kimor dikatakan iso itu kenapa ya Kak? Misalkan isopropil, isobutana, dan lain-lain. Kalau iso itu ketika strukturnya, Dek. Jadi, kan kalau misalkan ini C, tadi C. Ini kalau berperan sebagai alkil itu cabang ya. Ingat loh, ini cabang. Kalau dia berperan sebagai cabang, ini disebut dengan iso nanti. Ya. Kalau isopropil, isobutana tergantung nanti ketentuannya. Intinya dia iso-iso ini bagian dari alkil atau cabang. Kalau dikatakan iso itu kenapa, Kak sebelum tahu ya. Tapi yang Kakak pahami sedikit ini merupakan cabang gitu. Mungkin bisa tanyakan ke asistennya ya. Karena kimia organik itu banyak ya, Kakak juga belum menguasai kimia organik ya, karena banyak sekali itu. Nah, kalau misalkan besok soalnya adalah sebuah soal cerita yang sangat panjang, ya sederhanakan dulu nih ceritanya, ya ke dalam bentuk variabel-variabel gitu ya. Jadi cerita yang panjang itu disederhanakan dulu nih, sebenarnya informasi apa yang didapatkan, ya informasi apa yang harusnya ada gitu, ya. Oke, nanti ini kita jeda sholat maghrib ya. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi kalau di sini itu jam ini ya, mungkin jam 8 malam sampai jam 9 ya. Nanti kalau yang mau join jam 9 dilanjutkan. Tapi ini masih ada beberapa yang mau Kak bahas juga. Ya. Udah habis ya, sebentar. Mana sih? Oh, ini Kakak tambah new slide. New slide. Oke, nah, misal ada, Kakak mau bahas tentang pengaruh reaksi deh. Yang ini, kesetimbangan. Kan ada pengaruh-pengaruh kan? Misalkan nih, ada N2 dalam bentuk gas, ditambahkan 3H2, ya, kemudian dia kesetimbangan 2NH3, ya. Kemudian sini delta H-nya sama dengan
min 92 kilojoule. Kj itu berarti kilojoule. Ya, dari sini kan pertama kita lihat dulu nih, dia udah setara atau belum. Ya, dia udah setara atau belum dilihat nih. Di sini kan 3H2. Ini hanya ada 6 ya, ini hanya juga ada 6. Kemudian N2 ini juga ada 2. Udah sama berarti kan? Nah, setelah ini kita cek nih. Ya, dari sini kita cek kalau misalkan ini kan sama-sama gas ya. Pertama kita cek fasenya karena semuanya gas, maka dia berpengaruh. Kalau misalkan nih suhunya dinaikkan. Nah, kalau suhunya dinaikkan, ini kan exo ya. Ya, eksotermik gitu. Jadi kalau eksotermik ketika suhu dinaikkan, maka reaksi nilai K-nya akan naik atau turun. Kalau eksotermik suhunya dinaikkan, nilai K-nya naik atau turun? Turun. Oke, ini Turun. karena nilai K turun, ya, kalau nilai K turun itu kan berarti begini ya. Kalau nilai K turun, berarti produknya itu kecil, reaktannya besar. Ya, produk kecil, reaktannya besar. Ya, pokoknya ini tuh produknya kecil, reaktannya besar. Karena reaktan besar berarti dia bergeser ke arah reaktan, begitu. Nah, kemudian kalau misalkan N2-nya ditambahkan, maka reaksinya bergeser kemana? Kalau N2 ditambah, reaksinya ke produk atau ke reaktan? Produk, Kak. Ke produk ya. Ya, ke produk. Kalau N2 ditambah, berarti reaksinya gesernya ke produk. Kalau misalkan apa namanya si NH3-nya dikurangi gimana? Tetap ke produk. Tetap ke produk ya. Kalau misalkan 3H2-nya dikurangi Ke reaktan. ke reaktan. Oke. Kalau misalkan suhunya suhu apa namanya? Volume dinaikkan, gesernya kemana? Ke koefisien yang besar. Jumlah mol banyak. Ya, maksudnya ke reaktan atau ke produk? Kalau misalkan volume dinaikkan. Reaktan, Kak. Kalau ke reaktan. Kalau tekanan dinaikkan kemana? Produk. Ke produk ya. Oke, berarti paham ya sampai di sini? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang misalkan Kak tidak diketahui delta H-nya gimana nih kalau suhunya ditanya suhu tapi nggak diketahui delta H. Nah, yang namanya suhu ya, kalau suhunya naik itu kan cenderung Kalau suhunya besar ya, itu cenderung endotermik. Gitu. Kalau misalkan dia nggak diketahui suhunya naik, berarti cenderung endotermik. Kalau endotermik, ya cenderung endotermik berarti dia ya cenderung endotermik itu ketika suhunya naik. Ya, artinya cenderungnya suhunya dalam keadaan tinggi gitu. Ya. Nah, kalau misalkan suhunya naik, maka nilai K-nya juga akan naik. Ya, kalau misalkan nilai K-nya naik, berarti dia bergesernya ke arah produk. Ya, jadi makanya di sini ketika endotermik ya, produknya itu berupa panas gitu. Ya, dia bisa bergeser. Ya, Angga silakan sudah maghrib ya, boleh live ya. Teman-teman yang daerah lain kalau sudah maghrib boleh ini ya, boleh live nggak apa-apa. Oke, begitu sampai di sini ada yang tanyakan seputar ini? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau nanya seputar ini ya, materi kimia.
Oh, ini masih pada bangun kan ya? Bangun, Kak. Oke ya. Kalian ini diam-diam aja. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Kira-kira ditinggal sendirian ngomong sama layar dong. Ya, yang udah maghrib boleh live ya. Ya, yang udah maghrib boleh live. Kalau suhu dinaikkan, dia lebih condong ke endotermik. Kalau endotermik berarti arahnya ke produk, gitu, ya. Syaratnya apa? Kalau delta H-nya nggak diketahui. Kalau delta H nggak diketahui kan, dan tidak ada keterangan dia berlangsung secara eksotermik atau endotermik, maka kalau suhunya naik, kita asumsikan dia secara endotermik. Ya, kalau secara endotermik suhu naik, maka produknya juga akan bertambah. Gitu ya. Oke, sip ya, Nilam Hanifah. Ya, Hanifah. Kamu dari mana? Dari Jakarta ya? Dari Bekasi, Kak. Oh, Bekasi. Ya, sebelahan lah ya, Jakarta sama Bekasi nggak jauh-jauh. Ada yang mau nanya lagi, Hanifah? Belum ada lagi, Kak. Oke, belum ada. Oke ya. Terus, siapa lagi nih? Ada yang mau nanya? Oke, sebentar ya. Nanti kita jam 18 kita stop dulu, nanti lanjut lagi habis jam 8 ya, karena di sini maghribnya kan jam ini. Apa namanya? Kalau di tempat kakak itu isaknya setengah 8 ya. Setengah 8 lewat, jadi baru jam 8 baru bisa. Ya, silakan Tasya kalau mau live. Ntar ini. Oh iya, sama ini. Oke, oh ini dia. Nah, ini dia soalnya. Nah, kemarin ada yang bertanya soal ini. Ya, ini gimana cara ngitungnya, Kak? Nah, jadi cara menghitungnya itu kalau soal model seperti ini, dia harus dibuat persamaan ya. Jadi nggak bisa langsung dikerjakan gitu. Oh, belum Kakak share ya, sebentar. Oh, udah kelihatan ya soalnya. Begini nih. Kakak nggak bisa nulis lagi, nggak sempat waktunya. Jadi kakak copy saja. Oke, oke gini deh. Oke, kelihatan soalnya ya? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan. Nah, gini. Kalau dia soal seperti ini kan nggak bisa langsung kita cari. Maksudnya, nah, jadi kalau misalkan soal seperti ini ya, ini kan ada reaksi ya, ada FeO dalam bentuk solid ya, ditambah dengan CO dalam bentuk gas. Ya, kemudian dia menjadi Fe ya, dalam bentuk solid gitu, ditambah dengan CO2 dalam bentuk gas. Nah, kalau soalnya seperti ini, ya, kalau soal seperti ini yang kamu perhatikan nih gas saja. Ya, ini mah nggak usah perhatikan nih, udah coret aja dia, udah buang aja. Nah, kenapa? Karena ini kan Kp. Jadi Kp nanti
di sini deh. Kp itu ya ini CO ini. CO2 per apa ini? CO ya, konsentrasi dari CO. Nah, sekarang begini. Kan mula-mula si CO itu 0,5 kan? Mula-mula sini. 0,5. Ini mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula 0,5. Tiba-tiba ditanya tekanan CO pada saat kesetimbangan CO2 nih, saat setimbangan berapa? Ya kita kan nggak tahu saat setimbangannya berapa. Ya dia buat aja X. Karena di sini adalah X, koefisien 1, di sini koefisien 1 berarti juga X. Gitu aja. Habis itu kan yang namanya setimbangan diselisihkan. Berarti ini 9 ya. Berarti 0,95 dikurang X, ini kemudian turun jadi X. Masukkan ke persamaan ini. Kp-nya 0,242 sama dengan CO-nya. CO2-nya berapa? X. Ini 0,95 dikurang sama X. Oh, kamu kalikan tuh. 0,242 dikalikan 0,95 dikurang X sama dengan X. Dari sini ya udah kamu selesaikan aja. Ini kamu kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, X-nya pindahkan ruas, kemudian nanti X-nya sama dengan ketemu. Jawabannya itu 0,19. Sebenarnya nggak dapat 0,19 ya, 0,8 berapa gitu, itu pembulatan. Ya 0,8 sekian lah. Tapi caranya begitu ya. Jadi kalian nggak bisa nebak langsung. Kan ada KP kemana ada yang ngaliin langsung gitu kan, dikalikan. Wih, kok bisa gitu kan, padahal ini kan awal. Sementara kita tahu bahwa KP itu, ingat aja, yang namanya KP itu kan konstanta dalam bentuk gas pada saat dia setimbang. Kenapa yang kalian kalikan kok malah yang di awal? Ini aneh gitu. Ya nggak boleh, harus cari tahu yang kesetimbangan dulu baru bisa dikalikan. Nah, karena kesetimbangannya kita nggak tahu, ya berarti harus apa? Dicari tahu. Caranya menggunakan seperti ini. Oke, yang masih tersisa ini paham ya? Kalau ketemu soal yang begini? Halo, paham kan kalau ketemu soal yang begini? Paham. Oke, ya sip. Yang penting paham kalau ketemu soal yang begini. Oke, ada yang perlu ditanyakan soal seputar yang KP dan... Nah ini, kemarin ada yang nanya deh. Apakah nilai KP itu selalu besar dari KC gitu kan? Ya kita gini, kalau kita mau menelaah seperti itu, kita cek dulu nih, rumus KP apa sih? Kan gitu. KP itu kan sama dengan apa? KC dikalikan RT delta N, ini kan rumusnya. Nah, KP akan sama dengan KC kalau misalkan nilai RT ini adalah 1. Nilai RT 1 kalau misalkan delta N-nya adalah 0. Nah, delta N 0 artinya koefisien pada produk dan reaktan itu sama. Gitu. Maka kalau koefisien pada produk, kalian perhatikan reaksinya. Seperti ini misalkan. Kalau soal seperti ini KC sama dengan KC. Ya, kenapa? Kan di sini koefisien 1, koefisien 1. Masukkan aja 1 kurang 1, 0. Apapun yang dipangkatkan 0, jawabannya adalah 1. Kata guru SMA kakak begitu. Nah, maka ya ini sama dengan 1. Ya kalau 1 ya udah KP sama dengan KC. Tapi kalau misalkan koefisien di produknya itu lebih besar daripada koefisien di reaktan, maka KP jelas lebih besar daripada KC. Gitu. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau misalkan, karena gini, kemungkinan tuh nanti gini ditanya di soalnya. Pernyataan yang benar tentang reaksi di atas adalah, itu yang paling menyusahkan. Ya kan? Pernyataan yang benar tuh yang susah. Kayak misalkan pilihan ganda yang ini, yang pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, ini ngabisin waktu nih. Biasanya begitu. Karena kita harus menganalisa setiap pernyataan dia gitu. Kalau salah, ya sudah, wassalam itu. Karena pilihannya kan dia berhubungan, berkaitan. Gitu. Atau yang sebab akibat juga sama, harus hati-hati. Ya, tapi biasanya lebih menguras tenaga yang pernyataan berikut yang benar adalah, dan menghitung lagi semuanya gitu kan.
Nah, itu menghabiskan waktu. Nah, jadi ingat tadi KP akan lebih besar daripada KC kalau delta N-nya bukan 0. Ya, bisa aja 1 kan. Ya. Jadi intinya nilai KP akan lebih besar daripada KC kalau misalkan koefisien pada produk lebih besar dari koefisien yang di reaktan. Ya kan, karena apa? Delta N itu apa? Delta N itu kan koefisien produk kan? Ya, koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Ya udah, kalau koefisien produk dikurang koefisien reaktan, jadi nih produk dikurang dengan reaktan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Jelas ya sampai di sini ya? Kak izin bertanya, Ya, boleh. kalau misalkan di produknya itu gak ada fase gas dan ditanyainnya itu KP, itu gimana Kak? Kalau di produk tidak ada fase gas yang ditanyakan KP, berarti 0 negatif jadinya. Kalau reaktannya ada gasnya, kemudian produknya nggak ada gas, berarti negatif. Ntar jadikan 0 dikurang sama berapa koefisien di sini ya, di reaktannya. Pangkatnya pangkat 0. Pangkat 0 apa? Maksudnya pangkat negatif nanti. Gitu ya. Jelas tadi siapa? Si Helmi atau siapa tadi? Oke, Silmi kok Helmi. Ada lagi yang lain silakan. Tiara Rizky Utami. Oh iya boleh, Bismillah bisa. Siapa itu? Tiara ada pertanyaan? Oh nggak ada ya, oke. Yang lainnya ada yang mau nanyakan? Ada yang mau nanya? Boleh? Belum ada ya? Oke, sip. Oke, jadi ini Zoom-nya nggak kakak matiin ya, tetap online. Tapi nanti kita mulai lagi jam... kakak matiin deh, kelamaan ya. Soalnya jam 8 kita mulai lagi. Ya, jam 8 kita mulai. Kalau yang mau join silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti jam 8 kita mulai lagi. Kemudian nanti kakak coba convert record-nya, terus kakak upload. Kalau nggak salah video yang barusan kakak upload udah selesai harusnya ya. Itu pembahasan tentang kimia organik ya, lebih fokus ke sana. Tata nama di kimia organik. Silahkan kalian bisa nonton nanti malam. Oh ya ini, udah ada nih. Latihan soal terakhir judulnya, itu bahas tentang kimia organik. Fokus ke sana, nanti boleh kalian cek di sana ya. Oke, kakak cukupkan, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi jam 8 ya, on time begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.